Halo, selamat berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar membuat operasi data waktu. Bisa tanggal, bisa jam, dengan aplikasi NetBeans Basic Java Programming Language. Namun di kesempatan ini sebagai contoh kita nanti akan melakukan penambahan data tanggal. Teman-teman nanti bisa mencoba latihan mempraktekkan sendiri dari menyimak video ini jika ingin belajar melakukan penambahan data waktu. Pertama, silahkan buat project baru, kemudian tambahkan satu frame. Di sini sebagai contoh frame saya kasih nama add_date_frame.java. Kemudian tambahkan JDateChooser. Ini JDateChooser ini nanti sebagai tanggal awal. Sebagai tanggal awal. Selanjutnya saya tambahkan lagi satu lagi. Ini sebagai tanggal akhir, dalam artian ini nanti JDateChooser yang bawah ini yaitu bisa dicek ini JDateChooser 4 dan yang atas ini JDateChooser 3. JDateChooser 3 ini sebagai tanggal awal dan JDateChooser 4 tadi yang bawah sebagai penyimpan data tanggal akhir. Jadi semisal nanti tanggal awal kita inputkan, kemudian hasil penjumlahannya itu akan muncul datanya di JDateChooser 4 yang bawah. Pada kali ini kita memanfaatkan event. Caranya bagaimana? Kita klik JDateChooser 3 atau JDateChooser yang atas ini, klik kanan, kemudian cari yang namanya event. Di sini ada banyak sekali event. Maksudnya event itu apa? Event itu dalam artian kita memberikan instruksi jika komponen JDateChooser 3 tadi, JDateChooser yang atas ini bisa ketika diklik itu berarti kita pakai yang key press. Atau sebagai contoh kita buat jika terjadi perubahan data, dalam artian property change. Jadi kalau ada perubahan data di JDateChooser 3, maka otomatis dilakukan operasi penambahan dan hasilnya ditampilkan ke JDateChooser 4. Kita klik, maka muncul di source yaitu sebuah fungsi JDateChooser 3 property change. Ini berdasarkan event yang kita pilih tadi. Selanjutnya, coding yang mesti ditulis Pertama, kita harus melakukan validasi. Jika data kosong, maksudnya data di JDateChooser 3 kosong, maka tidak akan mengeksekusi sebuah perintah. Namun, jika data di JDateChooser 3 isi, maka akan mengeksekusi sebuah perintah. Itu bagaimana kita bisa memanfaatkan logika if. Ini JDateChooser 3 ini tidak sama dengan kosong,
Maka apa yang dilakukan? Nah ini, jika JDuser3 mengambil data, nah ini ambil data di JDuser3 tidak sama dengan kosong, maka apa yang akan dieksekusi? Nah ini langkah pertama, yaitu validasi. Oke, kita mulai. Pertama, kita tentukan format data tanggal terlebih dahulu. Baik, ini satu perintah yang digunakan untuk menentukan format data tanggal, memanfaatkan library SimpleDateFormat. Kemudian setelah kita panggil library tersebut, kita buat variabelnya. Di sini variabelnya sebagai nama saya kasih format _tgl. Lalu format tanggalnya bagaimana? Kita gunakan format tanggal Indonesia, yang dimana D2 ini menandakan tanggal, kemudian M4 ini menandakan bulan. Tapi kalau M-nya 4, nanti data yang dimunculkan itu dalam bentuk nama bulan. Jadi Januari, Februari, seterusnya sampai dengan Desember. Kalau teman-teman berkenan ingin dalam bentuk urutan bulan 01, 02, dan seterusnya sampai 12, cukup dituliskan M-nya 2 saja. Kemudian untuk Y ini artinya year, yaitu tahun. Nah, di sini yang mesti diperhatikan lagi, teman-teman kan tadi memanfaatkan library SimpleDateFormat. Jangan lupa untuk dilakukan import. Nah, import apa? Itu bisa dicek di atas. Nah, ini import java.text.simpleDateFormat. Semisal tidak dilakukan import untuk data tadi, apa yang terjadi? Maka ini dianggap salah, karena SimpleDateFormat tidak diketahui ini fungsi apa. Nah ini cannot find symbol. Nah, maka akan ada tanda kesalahan di sebelah kiri urutan baris coding seperti ini. Alternatifnya gimana? Ini bisa kita klik. Muncul beberapa solusi yang ditawarkan. Biasanya yang mendekati itu yang paling atas. Ini bisa kita pilih. Setelah kita pilih, otomatis kalau itu benar, maka tanda errornya akan hilang. Nah ini. Dan tadi otomatis bertambah di atas. Nah ini. Berikutnya kedua, apa? Kita ambil data tanggal di JDuser3. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan nama komponen JDuser yang teman-teman pakai. Misalkan punya teman-teman JDuser1, ya berarti nanti silahkan disesuaikan dengan namanya, yaitu JDuser1. Atau misalkan ada yang diganti X, ya berarti nanti silahkan JDuser3 di sini diganti dengan X. Ya. Caranya bagaimana?
ini apa? Kita ambil data tanggal di JDatChooser3, lalu kita simpan ke variabel ambil underscore data tgl yang berbentuk string. Nah, selanjutnya apa? Mengubah data tanggal awal ke format yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Data yang sudah kita peroleh di JDatChooser3 kita ubah ke dalam format dat. Karena ini kan string, kita ubah ke dalam format dat dengan format tanggal yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu dd m 4 kali dan year 4 kali. Caranya ini. Nah, caranya ini. Memanfaatkan apa? Tipe data dat, kemudian kita buat variabelnya tgl underscore awal. Nah, lalu apa? Ini format underscore tgl parse ini maksudnya apa? Data yang sudah diambil di JDatChooser3 dikonversi ke format ini, lalu hasilnya disimpan ke variabel tgl underscore awal berbentuk dat, tipe data dat. Namun ini ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kita cek. Nah, ini satu baris ini dianggap sebuah statement. Kalau kita menulis statement di Java, kita harus menambahkan yaitu try catch. Nah, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Otomatis ya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan. Lanjutnya apa? Oke, kita panggil library kalendernya dulu. Ya. Nah, ini memanggil library kalender. Nah, di mana library kalender ini setelah kita panggil, penamaannya dengan variabel kalender ini, yang ini. Ya. Setelah itu kita set tanggal pada kalender sesuai dengan data tanggal di JDatChooser3. Maksudnya bagaimana? Semisal hari ini tanggal 16 Maret 2020. Kalau pada JDatChooser3 itu dipilih data 1 Januari 2020, maka perhitungan kalender akan mengikuti tanggal yang dipilih pada JDatChooser3 tersebut. Meskipun saat ini tanggalnya 16 Maret 2020. Selanjutnya apa? Inilah perintah yang digunakan untuk menambah data tanggal.
Sebagai contoh, kita menambah data tanggal harinya. Nah, di sini nanti ada pilihannya banyak sekali. Nah, ini ada day of month, day of week in month, day of year. Teman-teman bisa mencobanya. Jika waktu, ini ada jam, ada menit, ada juga detik. Nah, ini second. Nanti silahkan teman-teman bisa mencobanya. Intinya program atau coding itu kalau salah paling hanya muncul informasi kesalahan. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kemudian di sini ada 4. Maksudnya apa? 4 di sini nantinya tanggal yang sudah di-set di kalender sesuai pilihan di JDet User 3 akan ditambah 4 hari. Ya, kalau kita tadi memilih 1 Januari 2020 ditambah 4, hasilnya nanti harusnya 5 Januari 2020. Nah, itu cara penambahannya. Selanjutnya, hasil penambahannya itu kita simpan di mana? Nah, kita buat dulu variabelnya. Nah, ini menyimpan data tanggal hasil operasi penambahan. Ini bagaimana? Kita buat variabel tgl underscore hasil dengan tipe data det, yang dimana data di variabel ini diisi berdasarkan hasil penambahan data tanggal di kalender saat ini. Jadi kalau tadi ditambah 4 hari, hasilnya 5 Januari 2020. Data 5 Januari 2020 itu disimpan ke variabel tgl underscore hasil dengan tipe data det. Kemudian kita tampilkan ke data tanggal hasil tersebut ke JDet User 4. Nah, nih caranya bagaimana? Nah, nih. Jadi JDet User 4 kita set berdasarkan data tanggal di variabel tgl awal. Nah, ini cukup sampai di sini perintahnya untuk operasi penambahan tanggal. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bisa kita jalankan. Nah, kita tunggu prosesnya. Yaitu kita klik Shift F6. Nah, sebagai contoh misalkan ini tanggal 3 Juni. 3 Juni. Loh, kok masih salah? Kok masih salah? Apa yang salah? Nah, ini karena tanggal awal yang kita tampilkan di JDet User 4. Harusnya yang kita tampilkan tanggal hasil. Nah, kita ulang lagi, Shift F6. Nah, nih. Ini tanggal 3 ditambah 4 otomatis 7.
ya. Bisa kita coba lagi, misalkan Maret. Nah, kita pilih 3 Maret ditambah 4, 7 Maret. 19 Maret ditambah 4, 23 Maret. 30 Maret ditambah 4, 3 April. Seperti itu operasi penambahan data tanggal. Jadi nanti jika teman-teman ingin bermain dengan penambahan hari, penambahan bulan, penambahan minggu, itu settingnya ada di sini. Mohon maaf, ini tadi klik. Cara settingnya di sini. Ini bisa diubah tadi. Kemudian bila mana pengurangan bagaimana? Pengurangan di sini perintahnya cukup ditambahkan minus depan angkanya. Ini menandakan apa? Kalau seperti ini dikurangi 4, baik itu tanggalnya, bulannya, minggunya, atau tahunnya. Atau bila mana teman-teman ingin bermain untuk jam. Jam, ingat ini format yang dipakai yaitu format tanggal. Jadi ubahlah format ini dalam bentuk format waktu, yaitu jam, menit, detik. Begitulah operasi data tanggal dan jam. Karena apa? Banyak saat ini data-data yang diolah dalam aplikasi digital, data tanggal dan waktu menjadi kunci validasi sebuah data. Jadi ini datanya ini didapatkan kapan, tanggal kapan, jam kapan, atau mungkin data ini disimpannya kapan, laporan ini dicetaknya tanggal berapa. Itu jadi apa? Inilah salah satu kegunaan operasi data waktu, baik tanggal maupun jam. Selamat mencoba, tetap semangat. Terima kasih, cukup sekian.